Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Kembali lagi adik-adik kita bertemu di pembelajaran matematika. Kali ini adik-adik kita masih membahas materi yaitu tentang bangun datar segitiga dan segi empat ya. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahasnya adalah tentang cara menghitung luas dan keliling dari trapesium ya adik-adik. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas tentang luas dan keliling dari persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Nah, pertemuan kali ini adik-adik kita bahasnya adalah tentang cara mencari luas dan keliling dari trapesium. Mohon dipahami ya adik-adik agar adik-adik semua menjadi paham, lebih mengerti dan juga menguasai tentang cara menghitung luas dan keliling trapesium. Oke adik-adik, langsung saja kita mulai pembahasannya dan mohon disimak dengan sebaik-baiknya ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Selamat untuk belajar. Oke, adik-adik di sini sebelum kita mencari luas dan kelilingnya, kita pahami dulu ya pengertian tentang trapesium itu seperti apa. Nah, di sini adik-adik, trapesium merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang mana 2 di antara rusuknya saling sejajar namun tidak sama panjang ya. Trapesium juga bisa kita disebut dengan bangun datar 2 dimensi yang terbentuk oleh 4 sisi, di mana 2 sisi di antaranya saling sejajar tetapi tidak sama panjang. Nah, kita ilustrasikan. Misalkan trapesiumnya seperti ini nih adik-adik, seperti perahu terbalik ya. Ada trapesium A, B, C, dan D ya. Dari gambar ini kita kenali juga nih adik-adik, sifat trapesium itu seperti apa. Nah, yang pertama, trapesium mempunyai sepasang sisi yang sejajar dengan sisi yang terpanjang disebut alas trapesium ya. Jadi panjang DC dengan panjang AB ini merupakan sisi trapesium sejajar ya. Kemudian sifat yang berikutnya, jumlah dari 2 sudut yang berdekatan atau yang dalam istilah matematika biasa disebut dengan sudut dalam sepihak adalah 180 derajat ya. Jadi sudut yang berdekatannya jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Berikutnya, jumlah dari semua sudut trapesium atau keempat sudutnya ABCD adalah 360 derajat. Nah, yang terakhir, trapesium mempunyai satu simetri putar. Nah, seperti itu ya adik-adik, sekilas tentang sifat trapesium dan juga pengertiannya. Lalu, rumus keliling dan luasnya seperti apa? Kita bahas seperti berikut nih adik-adik. Nah, di sini adik-adik, misalkan ada trapesium ABCD ya, bangunnya seperti ini. Nah, untuk mencari luasnya, trapesium itu kita gunakan luas sama dengan A ditambah B dikali dengan T dibagi 2. A dengan B ini maksudnya yang mana? Nih, yang A ini, yang ini ya, DC dengan AB. DC disebutnya sisi A, AB disebutnya sisi B. Atau bisa kita katakan A ditambah B itu artinya panjang sisi sejajar dari bangun trapesium ya. Jadi A ditambah B disebutnya jumlah sisi sejajar. Nah, kemudian untuk mencari keliling trapesiumnya, kita gunakan ya rumusnya berarti AB ditambah BC ditambah CD dan ditambah DA. Jadi keempat sisinya kita tambahkan saja untuk mencari keliling trapesium. Nah, di sini adik-adik keterangannya kita dapat tentukan nih. Yang A, yang ini, yang A disebutnya adalah panjang DC atau alas trapesium. Kemudian yang B, yang ini ya, adalah panjang sisi sejajar dengan sisi DC. Kemudian T, yang ini disebutnya adalah tinggi trapesium, ya, yang tegak, ini tingginya. Kemudian yang C,
Ini yang 2 disebutnya adalah panjang sisi miring dari trapesium. Seperti itu adik-adik sekilas tentang pembahasan kita luas dan keliling trapesium ya untuk rumusnya dulu. Sebelum kita ke soal-soalnya agar adik-adik semua bisa mengerjakan soalnya lebih mudah ya karena sudah tahu rumus dan rumus luas dan kelilingnya. Baik, kita mulai adik-adik untuk mencari luas dan kelilingnya dalam soal-soal yang sudah disediakan sebagai berikut. Nah, di sini adik-adik hitung luas dan keliling dari trapesium berikut berapa ya. Nih dari gambar ini luas dan kelilingnya kita cari. Yang pertama, langkahnya kita ketahui dulu nih, panjang A-nya dulu. Panjang A itu artinya panjang alas ya. Panjang alas trapesiumnya yang ini nih. Berarti panjang A-nya adalah 13 cm. Kemudian panjang B-nya atau panjang sisi sejajarnya yang ini adalah 8 cm. Kemudian tinggi trapesiumnya yang ini adalah 4 cm. Dan panjang sisi miringnya 2 ya, berarti 5 cm dan 7 cm. Yang ditanyakan di sini adalah luas dan keliling trapesiumnya berapa. Kita cari ya adik-adik. Yang pertama kita coba terapkan luas trapesiumnya dulu. Berapa? Luas trapesium diperolehnya dari jumlah sisi sejajar atau A ditambah B dikali dengan tingginya dibagi 2. Kita masukkan angkanya. A-nya adalah 13, alasnya ya, dari sini. Ditambah B-nya adalah 8, dari sini. Dikali dengan tingginya adalah 4, dari sini. Dibagi 2, ya. Maka 13 ditambah 8 hasilnya adalah 21 dikali 4 kemudian dibagi 2. Maka 21 dikali 4 hasilnya adalah 84 dibagi 2 yaitu 42 cm persegi. Nah seperti itu adik-adik ya, cukup mudah untuk mencari luas trapesium. Kemudian yang berikutnya kita cari kelilingnya berapa. Kelilingnya tinggal kita jumlahkan saja ya. Semua sisi dari keempat sisi ini kita jumlahkan panjang AB, BC, CD, dan DA. Kita masukkan angkanya. Panjang AB-nya dari sini 8 ya. Kemudian ditambah BC ini ya 7. Kemudian ditambah CD berarti 13 dari sini. Kemudian panjang DA-nya 5 dari sini ya. Kita jumlahkan hasilnya adalah 33 cm. Nah, itu kelilingnya adik-adik. Jadi, kita dapat simpulkan di sini bahwa luas trapesiumnya adalah 42 cm persegi dan kelilingnya adalah 33 cm persegi. Oke, adik-adik seperti itu cukup mudah untuk soal yang pertama. Kita lanjut ya di soal yang kedua biar adik-adik semua menjadi lebih paham. Oke, kita lanjut adik-adik di soal yang kedua. Di sini ada sebuah trapesium mempunyai luas 75 cm persegi dengan sisi sejajarnya adalah 7 cm dan 8 cm. Pertanyaannya, hitunglah tinggi trapesium tersebut. Nah, berarti yang nomor 2 ini kita carinya adalah tinggi trapesiumnya. Luasnya sudah ada, yang dicarinya tingginya berarti. Ya, kita ilustrasikan dulu ya. Misalkan gambarnya seperti ini nih adik-adik, gambar trapesiumnya. A, B, C, D saja kita misalkan. Kita ketahui bahwa panjang sisi alasnya atau A-nya adalah 8 cm. Ya, dari sini. Ya, ini 8 cm panjang A-nya. Kemudian panjang B-nya, sisi sejajarnya adalah 7 cm. Kemudian luasnya sudah diketahui yaitu 75 cm persegi. Nah, nomor 2 ini adik-adik yang ditanyakannya tinggi trapesiumnya berapa. Seperti itu ya. Nah, berarti kita carinya yang ini nih adik-adik, panjang T-nya berapa ya. Oke, kita cari. Untuk mencari tinggi berarti kita masih menggunakan rumus luas nih adik-adik karena tingginya ada di dalam rumus luas trapesium. Kita masukkan ya luas sama dengan A ditambah B dikali T dibagi 2. Kemudian untuk mencari tinggi ya kita gunakan rumusnya berarti tinggi sama dengan 2 dikali luas. Nih sebetulnya kalau silang ya ke sini sebetulnya
2 dikali luas dibagi jumlah sisi sejajar atau A ditambah B. Kita masukkan T sama dengan 2 kali luasnya adalah 75 cm persegi dibagi A-nya 8, B-nya 7 ya, ditambahkan maka T-nya adalah 2 kali 75 adalah 150. 8 ditambah 7-nya adalah 15. Kita bagi adik-adik ya. 150 dibagi 15 adalah 10 cm. Nah, sudah kita temukan nih berarti tinggi trapesium untuk nomor 2 ini adalah 10 cm. Jadi, ya, tinggi trapesiumnya adalah 10 cm. Nah, seperti itu adik-adik. Untuk soal nomor 2. Jadi apabila luas dan panjang sisi jajarnya kita ketahui, tapi tingginya yang ditanyakan, berarti caranya seperti ini ya. Lanjut adik-adik ya, di soal yang ketiga, biar makin paham. Oke adik-adik, soal yang ketiga nih. Perhatikan gambar trapesium berikut. Nah, di sini ada sebuah trapesium ABCD lagi kita misalkan. Nah, di sini pertanyaannya hitunglah keliling trapesium tersebut. Nah, berarti yang ketiga kita mencari keliling trapesiumnya. Kita ketahui dulu ya. Yang pertama panjang DC ya, panjang DC ini dari sini dari D ke C adalah 14 cm. Kemudian panjang AB-nya adalah 8 cm. Dari sini AB. Kemudian tingginya atau T-nya atau panjang BC adalah 8 cm juga. Nih, panjang BC atau tinggi trapesiumnya. Kemudian yang ditanyakannya adalah keliling trapesiumnya berapa. Nah, di sini adik-adik, untuk mencari keliling trapesium dari soal yang nomor 3 ini, ya, kita ketahui bahwa mencari keliling itu adalah panjang AB, ya, panjang AB, BC, CD, DA ditambahkan. Kita sudah ketahui nih adik-adik bahwa panjang AB-nya adalah 8 ya. Kita tinggal menjumlahkan saja. Panjang AB-nya 8, kemudian ditambah dengan panjang BC-nya 8, ditambah dengan panjang CD-nya adalah 14. Nah, ini nih satu lagi. Panjang DA-nya belum ketemu berapa ya. Nah, jadi di sini adik-adik ada tambahan penghitungannya untuk mencari panjang DA-nya. Nah, karena belum ada, kita perhatikan ini sebetulnya segitiga siku-siku. Nah, berarti kita harus mencari panjang DA-nya dengan teorema Pitagoras ya. Nah, berarti mencari panjang DA karena mencari sisi miring dari segitiga siku-siku, berarti rumusnya adalah DA pangkat 2 sama dengan DT pangkat 2. Ini dari sini ya, DT pangkat 2 ditambah AT pangkat 2 alas dikali tinggi segitiga siku-siku. Kita masukkan, berarti DA pangkat 2 adalah DT-nya 6 pangkat 2. Ini dari D ke T 6 pangkat 2. Dari mana nih adik-adik? Kita perhatikan ya. Dari D ke C ini panjangnya 14. Sedangkan dari C ke T ini sudah ada 8 nih adik-adik. Karena sejajar ya dengan ini ya. Sejajar dengan 8. Berarti sampai sini, sampai T itu panjangnya 8. Jadi kesininya tinggal 6 cm lagi. Seperti itu ya. Panjang DT-nya adalah 6 cm ditambah dengan AT. Ya, AT-nya berarti sejajar dengan ini adik-adik. A ke T ke sini ya sejajar dengan panjang BC yaitu 8 cm. Berarti AT-nya 8 pangkat 2. Kita masukkan DA pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 yaitu 36 ditambah 8 pangkat 2 adalah 64. Berarti DA pangkat 2-nya adalah 100 ya. Kita ingat, untuk menghilangkan pangkat 2-nya, maka 100-nya harus kita akarkan. Nah, seperti itu ya. Berarti DA-nya adalah akar 100, yaitu 10 cm. Nah, kita temukan ya adik-adik. Berarti panjang D ke A adalah 10 cm. Berarti kita masukkan ke sini ya.
kita masukkan ke rumus keliling. Panjang DA-nya adalah 10 cm. Berarti kelilingnya kita jumlahkan keempat sisinya, yaitu hasilnya adalah 40 cm. Nah, seperti itu adik-adik ya. Untuk mencari keliling dari trapesium apabila salah satu sisinya belum diketahui. Ya, bisa menggunakan teorema Pythagoras. Kesimpulannya, jadi keliling trapesium tersebut adalah 40 cm. Oke adik-adik, seperti itu untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ya, kita cukupkan dulu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa saya sudah siapkan untuk bahan latihan sebagai bahan evaluasi. Silakan adik-adik kerjakan ya soal seperti berikut nih. Ya, kerjakan soal berikut. Nah, di sini adik-adik diketahui sebuah trapesium ABCD di bawah ini di mana panjang AB-nya 22 cm, panjang CD-nya 10 cm, dan panjang DE-nya 8 cm. Kemudian panjang AE-nya 6 cm. Seperti gambar ini ya, seperti gambar di sini. Pertanyaannya, hitunglah keliling trapesium ABCD tersebut. Nah, silakan adik-adik cari kelilingnya berapa. Ini mungkin hampir sama ya dengan soal yang nomor 3 tadi yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki. Nah, seperti ini ya trapesiumnya. Dengan keliling 48 meter dan dua sisi sejajarnya adalah 8 meter dan 20 meter. Nah, jika harga tanah 75.000 tiap meter perseginya, yang ditanyakan, maka harga seluruh tanah tersebut adalah berapa? Ya, silakan adik-adik kerjakan ya di rumahnya masing-masing. Boleh secara mandiri ataupun kelompok. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.